Tipe kejang demam. Definisi dari kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh atau suhu rektal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Klasifikasi kejang demam ada dua. Yang pertama kejang demam sederhana, yaitu kejang demam yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dan umumnya akan berhenti sendiri. Kejang tidak berulang dalam waktu 24 jam. Yang kedua, kejang demam kompleks, yaitu kejang demam yang berlangsung lama, lebih dari 15 menit, kejang berulang, atau lebih dari satu kali dalam 24 jam. Pemeriksaan penunjang dalam kejang demam, yang pertama ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini tidak dikerjakan secara rutin pada kejang demam, tetapi dapat dikerjakan untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dikerjakan misalnya darah perifer, elektrolit, dan gula darah. Yang kedua, fungsi lumbal. Pemeriksaan cairan cerebrospinal dilakukan untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Fungsi lumbal dianjurkan pada bayi kurang dari 12 bulan, sangat dianjurkan dilakukan. Bayi antara 12 sampai 18 bulan dianjurkan. Bayi di atas 18 bulan tidak rutin. Selanjutnya ada pemeriksaan elektroencephalografi. Pemeriksaan elektroencephalografi atau EEG tidak dapat memprediksi berulangnya kejang atau memperkirakan kemungkinan kejadian epilepsi pada pasien kejang demam. Pemeriksaan EEG ini masih dapat dilakukan pada keadaan kejang demam yang tidak khas, misalnya kejang demam kompleks. Pemeriksaan EEG dapat dibagi lagi. Yang pertama ada pencitraan atau foto X-ray kepala dan pencitraan seperti komputer tomografi, scan atau CT scan, atau magnetic resonance imaging atau MRI. Jarang sekali dikerjakan, tidak rutin, dan hanya atas indikasi seperti yang pertama pada kelainan neurologi vokal yang menetap atau hemiparesis, dua paresis nervus 6, yang ketiga papiledema. Selanjutnya ada prognosis. Kemungkinan mengalami kecacatan atau kelalaian neurologis. Kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal. Pada pasien yang sebelumnya normal, kelainan neurologis pada sebagian kecil kasus biasanya terjadi pada kasus dengan kejang demam lama atau kejang berulang baik umum atau vokal. Kemungkinan mengalami kematian tidak pernah dilaporkan. Kemungkinan berulangnya kejang demam akan berulang kembali pada sebagian kasus. Faktor risiko berulangnya kejang demam adalah yang pertama, riwayat kejang demam dalam keluarga. Yang kedua, usia kurang dari 12 bulan. 3, temperatur yang rendah saat kejang. 4, cepatnya kejang setelah demam. Bila seluruh faktor di atas, kemungkinan berulangnya kejang demam adalah 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam hanya 10% sampai 15%. Faktor risiko menjadi epilepsi adalah yang pertama, kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Yang kedua, kejang demam kompleks. Yang ketiga, riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Masing-masing faktor risiko meningkatkan kemungkinan kejadian epilepsi 4% sampai 6%. Kombinasi dari faktor risiko tersebut, kemungkinan epilepsi meningkat sampai 49%. Pemberian obat pada saat demam. Yang pertama ada antipiretik. 1. Aktivitas antipiretik terhadap risiko kejang demam. Tidak ada bukti bahwa antipiretik mengurangi risiko kejang demam, namun para ahli di Indonesia sepakat antipiretik tetap dapat diberikan. Yang kedua, pilihan antipiretik dan dosis. Ada paracetamol dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan per kali, frekuensi 4 kali sehari atau maksimal 5 kali sehari. Terus selanjutnya ibuprofen dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan per kali dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Selanjutnya ada obat antikonvulsan, diazepam untuk mencegah kejang berulang. Ada 2, diazepam oral dengan dosis 0,3 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam saat demam, dengan menurunkan risiko kejang berulang pada 30% sampai 60% kasus. Yang kedua, diazepam rektal dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam pada suhu di atas 38,5 derajat.
Aktivitasnya sebanding dengan diazepam oral. Selanjutnya, efek samping dosis tinggi menyebabkan yang pertama ataksia atau gangguan koordinasi, iritabilitas, sedasi berat pada 25% sampai 39% kasus. Selanjutnya ada obat rumat. Indikasi pengobatan rumat yang pertama ada kejang lama di atas 15 menit, kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang, misalnya hemiparesis, parasitot, cerebral palsy, retardasi mental, hidrosefalus dan hidrosefalus. Kemudian ada kejang vokal, kejang berulang lebih dari 2 kali dalam 20. Selanjutnya kejang demam pada bayi kurang dari 12 bulan, kejang demam lebih dari 4 kali per tahun. Kemudian pilihan obat rumat yang pertama fenobarbital dengan dosis 3-4 mg per kilogram berat badan per hari, 1-2 dosis. Efek sampingnya gangguan perilaku dan kesulitan belajar pada anak. Yang kedua, asam valproat atau obat pilihan saat ini dengan dosis 15-40 mg per kilogram berat badan per hari dengan 2-3 dosis. Efek sampingnya risiko gangguan fungsi hati. Durasi dan penghentian pengobatan. Yang pertama, pengobatan diberikan hingga 1 tahun bebas kejang. Yang kedua, dihentikan secara bertahap selama 1-2 bulan. Pengobatan rumat hanya diberikan pada kasus selektif karena kejang demam umumnya tidak berbahaya dan obat memiliki efek samping yang signifikan. Selanjutnya ada penata laksanaan saat kejang. Yang pertama, kondisi saat pasien datang dalam keadaan kejang. Obat pilihannya diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 kg secara perlahan dengan kecepatan 1-2 mg per menit atau dalam waktu 3-5 menit. Dosis maksimalnya 20 mg. Yang kedua, penanganan kejang di rumah oleh orang tua. Obat pilihannya diazepam rektal atau praktis untuk penggunaan di rumah dengan dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Berat badan di bawah 10 kg, diazepam rektal 5 mg. Berat badan di atas 10 kg, diazepam rektal 10 mg. Usia di bawah 3 tahun, diazepam rektal 5 mg. Usia di atas 3 tahun, diazepam rektal 7,5 mg. Interval pengulangannya, jika kejang belum berhenti, ulangi pemberian dengan dosis yang sama setelah 5 menit dengan batas pengulangan maksimal 2 kali. Yang ketiga, rujukan ke rumah sakit. Jika setelah 2 kali pemberian diazepam rektal kejang tetap berlanjut, segera rujuk ke rumah sakit. Yang keempat, penanganan di rumah sakit. Tahap pertama, diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan, perlahan-lahan. Tahap 2, phenitoin intravena jika kejang belum berhenti dengan dosis awal 10-20 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit atau kurang dari 50 mg per menit dengan dosis pemeliharaan 4-8 mg per kilogram per hari dimulai 12 jam setelah dosis awal. Yang kelima, jika kejang tetap berlanjut setelah phenitoin, pasien harus dirawat di ruang intensif atau ICU untuk penanganan lebih lanjut. Yang terakhir, setelah kejang berhenti, penanganan selanjutnya disesuaikan dengan jenis kejang demam, sederhana atau kompleks, dan faktor risiko yang dimiliki pasien. Edukasi untuk orang tua. Pertolongan pertama saat anak mengalami kejang demam. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, letakkan anak di tempat datar dan aman. Yang ketiga, miringkan tubuh anak agar jalan napas tetap terbuka dan untuk mencegah aspirasi. Yang keempat, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak, makanan, minuman, atau benda. Yang terakhir, perhatikan durasi kejang untuk dilaporkan ke dokter. Bawa ke rumah sakit jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, kejang berulang dalam 24 jam, anak sulit sadar setelah kejang berhenti.